Halo Sobat Dokom, balik lagi ke Dokter Awam, bongkar mitos, ungkap fakta. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah kayak episode-episode kemarin, yaitu review alat. Atau kita singkatnya ralat. Kali ini yang mau kita bahas adalah pemeriksaan yang mungkin Sobat Dokom jarang lihat, baik itu di TV, drama Korea, ataupun film-film yang lain. Pemeriksaannya itu lebih ke pemeriksaan THT. THT itu adalah telinga, hidung, dan tenggorok. Tapi yang mau kita fokusin hari ini adalah si telinganya aja. Kondisi apa sih yang sebenarnya kita lakukan pemeriksaan ini? Macam-macam. Bisa pasien-pasien yang datang dengan, oh tiba-tiba saya nggak bisa dengar, atau tiba-tiba keluar cairan dari telinga, warnanya apapun, baik itu bening atau kuning. Terus pemeriksaan kalau misalnya telinganya sakit, nah itu kita bisa lakukan pemeriksaan ini. Pemeriksaan THT-nya ini kita menggunakan alat-alat yang namanya otoskop. Kita mulai buka. Jadi ini ini kita nggak di endorse ya, cuman punyanya yang ini. Jadi ini ada tasnya, terus kita lihat nih ada alatnya, yaitu ada si otoskopnya dan ada si spekulanya. Spekulanya ini kita keluarin aja. Dia macem-macem ukurannya, sesuai dengan kira-kira liang telinganya pasien itu tuh segede apa sih gitu ya. Ini ada yang kayak gini, ada yang jadi dia yang lama-lama kayak corongnya makin sempit gitu, kayak ini yang makin panjang dan sempit gitu, kayak gini. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih liang telinga pasiennya kira-kira cocoknya segimana. Nah, ini kan ini masih tersambung nih. Ini nanti kita dia harusnya dalam tas itu dia bentuknya kayak gini. Terus kita cari nih kira-kira yang mana sih yang sesuai sama liang telinga pasiennya. Misalnya kita mau ambil yang ini agak gedean ya. Misalnya pada pasien dewasa terutama. Nah, terus kita pasang. Ya, udah sampai dia terpasang. Terus habis itu kalau mau dilihat, nanti kita nyalain nih tombol nyalainnya. Tuh kita lihat nih lampunya. Sesuai nggak sih kira-kira sama yang mau kita periksa gitu ya. Nah, apakah dia bisa menjadi pasien? Kita panggilkan pasien kita kali ini. Isi dok. Selamat pagi, Pak. Ya pagi. Nah, jadi kita megang otoskopnya itu, si kelingkingnya ini nanti akan di telinga pasien. Jadi ini kan telinga kiri, gini. Terus nanti kita akan lihat nih dari liang telinganya pasiennya. Itu untuk kita ngelihat di liang telinganya sendiri itu ada kotoran atau enggak. Itu pertama, melihat kotoran. Yang kedua, apakah di liangnya sendiri ada struktur-struktur yang berubah. Dan yang paling penting kita mau ngelihat gendang telinganya. Di gendang telinganya apakah itu robek, ada struktur-struktur yang abnormal, itu bisa kita lihat dengan menggunakan pemeriksaan dari si otoskop ini. Tapi sebenarnya sebelum kita mulai pemeriksaan pakai otoskop, nanti tuh ya dokter-dokter tuh akan punya lampu kepala biasanya untuk dilihat dulu nih, dilihat dulu struktur dari depannya, telinganya ada abnormalitas atau enggak, di depan-depan sini ada benjolan atau enggak, dan pemeriksaan lainnya baru deh kita lakuin pemeriksaan dengan otoskop ini. Dan ada manuver-manuvernya yang nanti tergantung dari kebutuhan dari pemeriksaan dokternya sendiri. Itu untuk si otoskop. Ada lagi nih, tapi ini namanya kita kenalnya garpu tala. Ya, jadi ini akan kita pegang, kemudian akan kita bunyikan nih. Kita pegangnya gini. Gini. Terus kemudian nanti akan kita bunyikan. Gitu. Dengeran nggak bunyinya? ASMR. Oke, nanti habis itu akan kita periksa ke pasiennya. Jadi dia akan ada 3 pemeriksaan yang nggak akan kita jelasin pemeriksaannya apa aja, tapi nanti akan dilakukan oleh dokternya untuk melihat sebenarnya gangguan pendengaran dari pasien itu tuh kira-kira karena apa sih? Apakah karena ada struktur yang mengganggu di liang telinganya atau karena emang dari struktur yang di dalam otak. Dia ada berbagai macam. Kalau kita ngelihatnya ada berbagai hertz, berbagai frekuensi, sesuai nanti kebutuhan dari dokter yang akan melakukan pemeriksaan. Mungkin segitu dulu yang kita bahas dari pemeriksaan THT ini. Kalau misalnya ternyata memang dari dokternya nanti ada pemeriksaan yang lebih lanjut, kayak oh ini kayaknya perlu pemeriksaan lebih lanjut, nanti bisa macam-macam pemeriksaan yang lainnya, bisa audiometri, bisa pemeriksaan yang lain tergantung dengan dokternya. Tapi ini alat jangan dicolok-colok sendiri ke telinga karena
sakit. Kalau misalnya Sobat Dokwam ada pertanyaan-pertanyaan lagi seputar pemeriksaan THT lain atau kayak pemeriksaan tentang otoskop ini kayaknya alatnya keren, kayak harusnya masih lebih dibahas lagi, jangan lupa masukin ke kolom komen kita apa yang mau ditanya. Terus jangan lupa like, subscribe, dan tentunya share video ini kalau memang berasa berguna apalagi buat orang lain. Kita tunggu di episode selanjutnya. Dadah.